Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah masih bersabar sampai di sesi terakhir di saya. Kalau tadi sudah banyak sekali mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan semua saya tentang operasi dengan berbagai macam slide, mungkin sudah capek, sudah boring. Mudah-mudahan tetap bertahan ya, tetap bertahan karena sedikit saja saya tidak menyampaikan banyak-banyak. Mungkin saya supaya agar lebih tidak terlalu boring, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk menonton video nih. Nonton. Mungkin sudah lama gara-gara COVID, WHF, work from home, ya tidak lama ke ekseksi. Sekarang kita nonton sedikit operasi tumor aja, operasi tumor bedah saraf. Jadi tadi sudah disampaikan Dr. Agung, tadi operasinya gede-gede, sekarang saya operasinya yang kecil-kecil. Ya, saya ingin tertarik sekali dengan highlightnya Dr. Guata tadi ya, yang menyampaikan bahwa judulnya benign dan malignan oleh Dr. Firman yang tadi sama Dr. Muhammad Farid. Benign itu secara patologi, tapi kalau secara technical operasi untuk mengeluarkan benda yang terletak di dalam otak, itu nanti bukan benign, tetap masalahnya saya garis bawahi highlight ulang gitu. Yang dikatakan oleh Dr. Guata dan Dr. Agung, tergantung lokasi dan besarnya. Jadi kalau walaupun dia benign, suatu meningioma, suatu dermoid cyst, suatu carniofaringioma atau suatu adenomyophyse yang kategorinya benign, tapi letaknya sangat-sangat sulit, apalagi tadi meningioma di petroclival, glomus jugulare yang Dr. Agung tadi, itu luar biasa buat kita, dalam tanda kutip, benign-nya benign bohongan, sulit buat kita. Tadi udah dijelaskan Dr. Firman ya. Jadi saya coba sedikit mengajak supaya ada gambaran gimana sih operasi bedah saraf itu. Tadi sudah sedikit lihat videonya Dr. Agung, nanti ada video di depan juga Dr. Firman, Dr. Selfie. Nah sekarang saya ada video-video juga sedikit, cuma sekedar sharing ya teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi review, kalau pembagian besar, lokasi tumor, itu kalau kita lihat di sini gambarnya, kursor saya ada kelihatan nggak ya, Dr. Firman? Ya? Kelihatan, Dr. Roland, kursornya ya, kelihatan. Jadi kalau kita lihat... Di full screen kan, Dr. Roland? Oh, oke. Oh, belum ya ini ya? Sorry. Ya, gini? Ya. Sekarang udah ya? Full screen. Oke. Jadi kalau kita lihat pembagiannya itu kalau di kita itu ada kayak kategori benign maupun sama sih sebenarnya hampir sama dengan malignan. Jadi kita ada review lagi anatomi, bisa terjadi di bagian permukaan dari tempurung tengkorak otak yang dekat-dekat dengan tempurung otak, atau mau dekat-dekat dengan korteks permukaan, atau yang kedua adalah daerah tumor yang tumbuh atau berasal dari sel-sel substrat bagian otak yang letaknya di dasar tengkorak gitu, mulai dari depan sini sampai hypofise, sampai clivus, bahkan sampai ke rongga posterior yang isinya cerebellum dan kawan-kawannya ini. Jadi bisa bayangkan walaupun benign, kita lihat walaupun di permukaan betapa banyaknya pembuluh darah yang sepertinya harus kita maintain supaya jangan terlalu banyak kita korbankan atau kita malah sebaiknya kita selamatkan. Ini baru di permukaan saja. Betapa banyaknya vena yang besar-besar seperti ini. Nanti kalau kita masuk sedikit, lihat luar biasa sekali. Arterinya sebanyak ini kita harus save karena memang resikonya sangat tinggi ya. Kalau kita banyak mengorbankan pembuluh darah ini, sedikit saja infak bisa menyebabkan gejala yang seumur hidup, teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat kalau di basis atau di skull base, tadi istilahnya Dr. Guata ya, skull base atau basis krani, tumornya di daerah sini, sama saja, malah sini kalau kita lihat dari potongan dari bawah otak, luar biasa sekali, arterinya semakin besar-besar, semakin main arteri utama yang langsung dari leher karotis masuk ke dalam otak. Ini lebih luar biasa dahsyat lagi, makanya kita perlu sangat berhati-hati dalam menangani operasi. Nah ini kita lihat review sedikit. Kalau ini adalah tumor yang di permukaan gitu ya, di semua tempat bisa terjadi. Kemudian di kelenjar-kelenjar juga bisa terjadi. Nah ini kalau yang di skull base atau di dasar permukaan tengkorak, tumornya bisa di sepanjang dari frontal sampai ke daerah sela, kemudian turun ke bawah sampai di clivus, di dalam cerebellum, ini masuk dalam kategori tumor skull base. Nah ini contoh operasi sedikit yang sudah kita kerjakan. Kalau tadi Dr. Agung bukunya besar-besar ya, sekarang saya mainnya kecil-kecil nih supaya teman-teman rekan-rekan sekalian juga
bisa membayangkan operasi itu tidak semuanya harus besar. Jadi kapan bisa, mungkin banyak bertanya, kapan nih operasi kecil-kecil? Saya jawab duluan, kalau memang tumornya kecil. Kalau tumornya besar, kita mungkin bisa, tapi kurang satisfied hasilnya ya. Kita nonton video sedikit mini petrional. Tadi Dokter Agung sudah yang besar, sekarang saya agak kecil sedikit. Jadi buka tulangnya itu tidak terlalu, buka kulitnya kecil, buka tulangnya juga tidak terlalu besar. Mudah-mudahan dengan jalan yang kecil ini kita bisa meraih tumor ya, meraih tumor yang ada di dalam sana. Jadi tuberculum sella ini kebetulan kasusnya meningioma ya. Ini tidak usah. Wanita umur 39 tahun, gangguan penglihatan, hematosia temporal dengan tanpa gangguan hormonal. Ini gambaran CT scan-nya, kalau kita lihat dengan kontras, ada massa di tuberculum sella, seperti yang digambarkan Dr. Guata tadi. Ini kecil saja, tidak terlalu besar, kurang lebih 3,5 cm, tapi lokasinya benar-benar di center, di basis kranii ya. Ya, kita lakukan dengan lateral supraorbital approach. Insisinya tidak usah besar-besar, kecil saja, seperti gambaran perkiraan di awal. Ya, insisi mulai dari kulit, ya pelan-pelan kulit kita insisi, kita buat flap, sampai kelihatan expose tulang, ini tulang frontal, ini tulang temporal, tulangnya kita buka, pembatas tulang frontal dan tulang temporal kita tipiskan supaya kita punya space yang luas di sini nanti untuk memasuki area yang mau kita tuju. Ini dura mater kita buka, juga tidak usah terlalu besar, secukupnya saja dura. Ya, ini gambaran sudah dura dibuka, ini otak frontal, ini sylvian vena, ini otak temporal ya. Kita mulai masuk pelan-pelan. Ini pakai mikroskop. Pakai mikroskop, bukan dengan gambaran dengan mata telanjang, ini dengan mikroskop dengan pembesaran ya. Nah, ini kita sudah bisa lihat, mulai tampak ada gambaran tumor, ini dasar tengkorak, ini frontal base, temporal base, kelihatan nefus 2 sudah mulai kelihatan, ini tumornya nih, kelihatan menempel, menekan. Ini yang tadi dibilang Dr. Guata ya di awal, bahwa tumor itu, ya itu kadang-kadang nyelip-nyelip di antara organ-organ penting, ya seperti ini contohnya. Nefus 2, ada arteri karotis, tumornya letaknya di dalam sana gitu. Kita harus mengeluarkan benda ini tanpa membuat injury terhadap nefus 2 dan karotisnya gitu. Jadi arterinya, perlengkatannya, tekniknya secara simpel kita akan bebas. Ini nefus 2 yang sebelah kiri, kalau ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, kontralateral. Jadi tekniknya itu memang memisahkan sebisa mungkin tumor yang jinak, ini yang katanya jinak ini dari perlengketan terhadap benda di sekitarnya gitu ya. Tanpa mencederai, kita usahakan jangan mencederai benda-benda nefus cranialis, pembuluh darah besar gitu ya, yang sangat major, gimana kalau cedera seperti Dr. Agung sampaikan itu akibatnya ya lumayan fatal, kadang-kadang bisa seumur hidup, tidak balik, irreversible gitu. Ini tumor kita ambil sedikit demi sedikit gitu ya, pelan-pelan. Nah, ini yang tadi istilahnya Bloody Mary itu ya seperti ini kadang-kadang memang ada, karena memang kita tahu kalau ada tumor pasti ada neovaskularisasi, pembuluh darah akan jadi tambah banyak, jadinya seperti itu. Kadang-kadang perdarahan juga cukup banyak, jadi memang kita kadang-kadang butuh sedia darah sebelum operasi. Ya, ini piece by piece, piecemeal, ya, tidak bisa walaupun ukuran kecil, memang kita usahakan tidak bisa mengambil seluruhnya langsung, biasanya kecil sedikit demi sedikit, ya. Istilahnya debulking piecemeal. Nah, ini sudah terakhir. Terus setelah terangkat semua tumornya, kita lihat anatominya, baru kita kelihatan anatomi normalnya. Ini bagian ipsilateral, kontralateral, ini pembuluh darah karotis, nefus 3, oculomotor nerve, ini optic nerve, ini pembuluh darah picom, arteri karotis, ya. Di antara optik dengan karotis, kalau kita ada jendela di sini, kita buka sedikit, nanti akan kelihatan pituitary stalk. Nah, ini pituitary stalk-nya ya. Nah, kira-kira memang sudah perlengkatannya sudah lepas dari organ-organ sekitarnya. Nah, ini sudah tutup. Kemudian perdarahan diyakinkan tidak ada, dura mater kita jahit kembali, tulang kita pasang kembali. Ya, ini hasil post-op-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, maaf.
Ini video. Ya, ini salah satu contoh kasus lagi ya. Kasusnya memang hampir sama, kasusnya dengan tumor, tapi kenapa kita pilih? Karena memang dia cenderung untuk dekat, diambilnya bukan menggunakan alat gitu. Artinya kenapa? Kalau ini lebih kecil lagi, lebih minimalis lagi gitu. Kita memasuki daerah yang hampir sama di tengah otak, tapi melalui lubang yang tidak terlalu besar. Tapi kita saat ini tadi menggunakan mikroskop, sekarang kita mulai alat bantu endoskop. Ya, jadi ada tumornya kita lihat di sini ya, cenderung di sebelah kiri. Ini ada massa di sini. Ini kita lihat sepertinya suatu gambaran meningioma dengan buta mata yang sebelah kiri. Nah, insisinya seperti ini. Dari sama, pasien dipasang pin supaya jangan bergerak-gerak. Insisi kita kurang lebih hampir 5 cm dengan bukaan tulang kurang lebih 3,5 cm, dura mata 3,5 cm. Ini posisi kita operasi menggunakan endoskop. Mata kita tertuju ke dalam monitor, bukan ke dalam bidang operasi. Pelan-pelan masuk ke dalam otak, otak disisikan, kelihatan tumor, mulai sedikit membebaskan tumor dari perlengketan terhadap dasar otak, tengkorak. Identifikasi, nah ini kita langsung lihat yang putih ini biasanya nervus 2 ya, nervus 2. Ini seperti tadi, tampakannya ada tumor yang menempel di belakang nervus 2. Pelan-pelan sekali kita pisahkan tumornya dengan nervus 2. Ya, hati-hati mengguntingnya, karena kalau terpotong nervus 2, ya penglihatan sudah pasti tidak akan bisa terselamatkan. Ini tadi istilahnya sama, debulking, minimalis debulking. Pelan-pelan diambil tumornya sedikit demi sedikit. Ya, saya cepatkan saja tumornya. Oke. Perdarahan dirawat. Ya, ke lateral kelihatan, nanti setelah ke lateral kelihatan ada arteri karotis ya, itu karotis di sebelah lateral dari nervus 2. Ada tumor di antaranya. Ini kita pisahkan tumornya dengan perlengkatan dengan nervus 2, dengan karotisnya kita lepaskan perlengkatan, sehingga setelah diyakinkan bahwa itu lepas, kita bisa ekstraksi tumornya secara perlahan-lahan. Harus dipastikan bahwa memang melepas dari perlengkatannya, kalau tidak, belum kita lepaskan dari perlengkatan, kita menarik-narik seperti ini, sudah dipastikan perlengkatan antara tumor dengan nervus 2, dengan pembuluh darah yang sangat penting akan menjadi masalah karena terjadinya perdarahan ataupun kerusakan dari saraf-saraf yang terkena ya. Ini bagian pis terakhir. Ya, itu sudah terangkat semua. Kemudian perdarahan dirawat, kelihatan anatomi sudah mulai kelihatan anatomi, nervus 2 kiri, nervus 2 kanan. Ini ada pituitary stalk, ada karotis, ini pituitary stalk di sini ya. Ini hasil posopnya, tumornya sudah hilang, insisinya tadi dari alis ya, tidak buka kepala, jadi hanya minimalis dengan alat bantu endoskopi. Ya. Terakhir, mungkin 2 terakhir ya, ini adalah endoskopi yang dari hidung. Mungkin udah pada dengar, udah pada tahu, kita melihat endoskopi yang dari hidung, sama kasusnya hampir sama, nanti pemilihannya juga banyak kriteria kapan dipilih dari hidung, kapan dipilih dari ini juga masih perdebatan, kita struggle nih, mana yang lebih mudah, mana yang lebih bisa membantu untuk keselamatan pasien, bukan keselamatan dokter bedah sarafnya, tapi untuk kenyamanan dan keselamatan pasien. Ya, ini kita lihat ada merah, ada massa. Kemudian ini operasi dari hidung, tidak ada luka seperti tadi di atas alis ya. Kita namakan transpenoidal. Ini kita lihat ada massa di situ. Sepertinya kasus meningioma, kita masuk dari hidung. Harusnya kita bekerja sama dengan dokter sejawat THT, tapi kadang-kadang memang THT sendiri harus perlu kerjasama yang kuat dengan kita ya, supaya kita bisa satu ide, satu visi bisa bekerja sama gitu. Kita di Yayasan Sadikan juga sedang berusaha mengembangkan kerjasama dengan bagian THT ya. Nah, hidung dibuka, septum, dibuat flap, ya, masuk di dalam hidung. Ini menggunakan endoskop. Jadi view-nya, gambaran bulat ini gambaran kamera dari endoskopi. Nah, ini kelihatan sudah sinusnya terbuka. Kita masuk dalam fase sphenoid. Oke, kemudian kita masuk ke ini. Ya, tulang sphenoid yang depan ini, kita sekarang berada di sini ya.
kita berada di dalam rongga sphenoid. Nah, tulang ini kita buka, itu kelihatan tulangnya. Maaf, videonya ya. Ya, itu tulang dasar sela sudah mulai nampak. Ya, sellar floor di bagian clivus, tulang selanya, ini tulang-tulang yang di sekitar sini kita buka, ini sedang membuka tulang di daerah sela sini ya, supaya kita langsung bisa mendapatkan durameter di dalam sela, yaitu selanya sudah mulai kelihatan, gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya kita mulai masuk ke, nah ini yang paling penting ya, sudah ketemu duranya kita buka, duranya dibuka, baru di balik dura ini harus hati-hati. Kita sudah mulai menghadapi masuk ke dalam otak gitu. Ini tumor sudah mulai tampak sedikit, hati-hati dengan anatomi yang kita belajar, mengingat lagi anatomi bahwa tumornya tadi ternyata letaknya di depan dari stalk sama di bawah dari pembuluh darah di samping kiri kanan karotis, di atas adalah pembuluh darah anterior communicating dari akom gitu ya. Ya, ini tumornya sudah kelihatan. Nah, dengan pelan-pelan sekali kita bebaskan seperti tadi prinsipnya, membebaskan jaringan patologis dari jaringan fisiologis, jaringan normal, dari otak. Ternyata tumor itu punya lapisan sedikit arachnoid yang memang bisa kalau kita pelan-pelan hati-hati sekali, itu bisa kita bebaskan dari bahkan pembuluh darah kecil sekalipun. Ini, seperti ini kita lihat ya. Nah, ini organ penting. Ini arteri communicating anterior, ini karotis yang sebelah sini, ini anterior circulating, yang ini ya, A2. Kemudian ya, Hubnernya bisa kelihatan, nih, Hubner, pembuluh darah balik. Kemudian kita pisahkan dari kiri dan kanan, dari bawah, hati-hati, ini kita sudah harus proyeksi bahwa di balik sini ada stalk. Nah, ini stalk udah mulai kelihatan. Ternyata stalk pun, dengan pelan-pelan, kita bisa reseksi pelengketan tumor terhadap stalk tanpa membuat injury gitu ya, tanpa menginjuri stalk. Nah, ini yang merah muda, pinky ini pituitary stalk gitu. Nah, ini chiasma, stalknya mulai di situ kelihatan. Ya, pelan-pelan dengan sangat penuh kesabaran kita lepaskan semua, kita mulai kelihatan makin jelas ini adalah chiasma, optik chiasma, di tengah chiasma mulai keluar yang merah-merah, ini pituitary stalk, tumor ini tumor, akom, right ACA, left ACA. Ya, sedikit lagi penuh dengan kesabaran, akhirnya tumornya bisa kita lepaskan dari rongga hidung. Ini ya, nah ini pelan-pelan, ini tumor ini sepertinya tampakannya memang meningioma ya, gambarnya keras dan kenyal seperti ini. Ya, tumornya bisa kita ambil dari hidung, itu bisa terambil secara keseluruhan dan secara utuh gitu ya. Nah, itu tumornya keluar dari rongga hidung, kurang lebih 3 cm tumornya, sesuai dengan perkiraan dari gambaran MRI kita di awal. Ya, kemudian ditutup supaya jangan bocor, karena kalau itu bocor, LCS langsung keluar dari hidung. Ini jadi masalah juga. Nah, ini tumor post-opnya, tumornya sudah hilang, sudah terangkat semua keseluruhan gitu ya. Nah, ini pasien post-op dalam kondisi baik. Ya, oke. Jadi itu dari saya. Udah, ini satu menarik, ini kasus jarang. Ya, ini cuma terakhir, benar-benar terakhir dari Dr. Firman ya. Mungkin 3 menit saja. Ini kasusnya memang jinak, ini dermoid ternyata. Kalau kita lihat ada massa di sini ya, di sela, bentuknya tidak khas, tidak seperti adenoma. Ini kita lihat, ini kasusnya dermoid. Ini kita bisa lihatnya, posisi endoskopi, kalau endoskopi itu tumor itu seperti ini. Jadi posisinya tidur seperti ini, kita akan masuk dari hidung. Nah, ini kita lihat sedikit, ini kita skip saja. Ini sama dengan yang tadi. Ini saya mau cerita bahwa dermoid bukan sesuatu keganasan, itu benign, tapi karena lokasinya yang sangat sulit. Nah, ini kita sedang drilling. Ini kita drilling di sini nih. Ini kita sedang posisi ini. Kita mendrill lantai dari sela sebelum masuk ke dalam kelenjar hipofise gitu ya. Ini drilling. Setelah di drilling, baru nah ini putih-putih ini ada duramater nih. Duramater di balik ini sudah harus hati-hati karena ini sudah bagian dari frontal base. Ini sudah bagian dari sela tursika gitu ya. Nah, ini yang tengah-tengah adalah nervus opticus. Nah, ini duranya kita buka. Dura kita buka, baru langsung kelihatan yang abnormal. Ini yang putih-putih ini. Ini sudah satu bagian yang anormal. Dura kita buka sampai ke bawah. Hati-hati di bawah sini ada daerah hipofise normal. Ini hipofise normal di bawah sini. Dura kita buka. Ya, mulai kelihatan daerah patologis. Nah, ini sebenarnya satu dermoid gitu, bukan sesuatu yang ganas.
sesuatu yang jinak saja, tapi ya letaknya sangat sulit gitu. Makanya saya sangat meng-highlight sekali istilah jinak itu bukan nanti diartikan bahwa semua tumor ini bisa diatasi dengan gampang, dengan mudah. Tidak, ternyata tidak mudah juga. Segitu sulitnya mungkin hampir sama dengan yang malignansinya Dr. Firman, Dr. Farid, Dr. Selvi gitu ya. Karena apalagi lokasi-lokasi yang sangat sulit seperti ini. Nah, ini dia tidak lengket karena memang dia dermoid, hanya keratin saja gitu. Disedot saja dia hilang sebenarnya, tapi karena dia ada di situ dan membesar, efeknya kadang-kadang luar biasa. Ini chiasma opticum ini chiasma opticum. Ya, ini yang tadi A1 anterior communicating, ini ya frontal gitu ya. Nah, itu tadi nervus 1 olfactorius. Ini kita lihat mammillary body kelihatan ya. Ini batas bawah, dinding bawah dari ventricle 3, kita masuk ke dalam otak. Ya, ini ventricle 3 mammillary body. Di belakang dari tumor ini nanti kita lihat struktur pembuluh darah besar, which is adalah basilar. Nah, ini kita lihat basilar tip, PCOM, P1, P2, ya. Nah, ini kita lihat sekali lagi. Ini karotis sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ya. Ini tumornya bisa terangkat seluruhnya sehingga anatomi bisa kelihatan dengan baik ya. Ya. Tutup lagi dengan lemak, kita ambil lemak, kadang-kadang kita kasih dengan tambahan artificial dura mater karena duranya mungkin agak sulit untuk dijahit saat ini, tapi nanti kita mungkin suatu saat akan bisa menjahitnya dengan teknologi dan mungkin harus belajar lagi gitu ya. Kemudian ditutup dengan sealant berupa semacam kalau bahasa awam lem otak gitu, durasil atau durasilan. Ya, saya rasa itu dari saya. Saya cukupkan video di sini. Ya, ini hasil post-op-nya ya, tumornya sudah hilang semuanya, sudah terangkat dengan kondisi pasiennya baik dengan hasil yang epidermoid, yang which is adalah suatu tumor jinak. Baik, mungkin saya sudah lewat waktu. Terima kasih banyak, Dr. Firman. Mungkin nanti bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr.